Semuanya yang perempuan, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, yang sebelah sini, bapak-bapak, bro. Oke, ya, bro, oke. Oke, 1, 2, 3. Powerful ya, mantap. 1, 2, 3. Yang saya coba 1, 2, 3. Oh yang kompak ya. Oke. Nanti kalau tangan saya ke sini dari sini, tangan saya ke sini ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita. Ya, ngos ya. Oke, coba ya pelan, kemudian kita relax, boleh? Ya relax gitu ya. Nah, baru kita masuk di sesi yang berikutnya. Nah, kalau kita coba cermati bersama, jadi tadi kita diskusi ya tentang beberapa hal yang sempat kita temukan ya, beberapa masalah-masalah. Setiap orang punya solusi masing-masing ya. Nah, jadi saudara masing-masing sehingga ketika kita mencari gimana caranya, yang jelas saya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang pasrah dengan masalahnya langsung give up, langsung menyerah, nggak ada kan? Pasti dia mencari gimana caranya supaya bisa ketemu. Ya. Kemudian yang penting juga bahwa ketika kita mengelola pembelajaran yang pesertanya adalah orang dewasa, satu-satunya cara adalah memang kita harus selalu melakukan yang sifatnya adalah untuk selalu memberi spirit, memberi semangat kepada mereka. Jadi kita nggak pernah, dan juga bahwa kita selalu mengedepankan bahwa kita adalah dalam posisi pada suasana adalah learning zone. Ya. Learning zone adalah kita dalam lingkungan saling membelajarkan. Jadi kita nggak boleh, tidak boleh bahwa satu-satunya sumber adalah dari trainer, enggak. Nah, jadi semuanya menyampaikan pola-pola yang kita ingin kembangkan sama-sama. Baik, nah kemudian kalau kita cermati bersama bahwa ada, kalau yang biasa kita lakukan ya, kan pasti ada ceramah pasti ya, ceramah. Kira-kira menurut teman-teman, bro dan sis ini, kekuatan ceramah itu berapa persen? Masa kalau kita hitung, jadi kita punya piramida dalam sebuah proses pembelajaran, itu ternyata punya kekuatan yang beda itu ya. Nah ini, ada ya, berapa itu? Ada 5%, ada 10%, ada 20%, ada 30%, 50, 75, dan 90. Coba, who can answer that? Yang ini kira-kira apa? Yang paling sedikit bisa diterima oleh peserta. Yang paling sedikit. Nah, ketika kita menyampaikan proses pembelajaran kan macam-macam. Ada ceramah, ada praktek, ada simulasi, ada istilahnya kita biasa sebut dengan ice breaking dan lain-lain, atau dengan membimbing. Nah, itu kan pasti punya ini. Yang terkecil ternyata apa? Nah, ternyata adalah ceramah. Nah, ceramah itu cuma 5%. Istilahnya kalau kita nyampaikan ke peserta bahwa kita cuma ceramah saja, itu kemampuan diserapnya itu 5%. Ya, cuma sedikit. Coba saya bisa buktikan, bro dan sis. Bisa ambil kertas ini. Nanti saya akan berikan perintah. Apa yang kita sampaikan itu ternyata difahami oleh semua orang itu beda-beda. Padahal perintahnya sama. Nah, itu dari sisi ceramah ya.
Nah, sehingga kita harus benar-benar mencari cara gimana supaya pola yang kita sampaikan itu benar-benar memberi transfer knowledge-nya tepat. Sudah? Pokoknya kita apa namanya itu merasakan ya. Jadi saya ada experientialnya. Sudah ya? Bro Farid, already finish? Oke. Sekarang coba kertasnya dirobek jadi 2 dulu. Ya, dirobek jadi 2. Nah, sesuai perintahnya ya. Anda robek jadi global. Simpan 1. Simpan 1. Ya, simpan 1. Robek, satunya disimpan, satunya dipegang. Satunya disimpan, satunya dipegang. Oke. Sekarang lakukan apa yang saya ucapkan. Apa yang saya minta kepada Anda semua, lakukan. Sesuai dengan persepsi Anda masing-masing. Sudah ya? Nah, nanti kita akan lihat ada berapa model dengan perintah yang sama tapi modelnya berbeda-beda. Boleh diangkat tangan kanannya memegang kertas tangan kanannya like this, yes, good. Kemudian taruh di atas kepalanya, yes. Dipegang tangan kiri juga, jadi kedua tangannya memegang, oke. Nggak usah dilihat kertasnya ya. Nah, jadi yakini saja bahwa apa yang Anda persepsikan dengan perintah saya itulah yang benar. Sudah? Oke, sekarang lipat jadi 2. No, tetap di atas. Ya, tetap di atas. Lipat jadi 2. Ya, sesuai persepsi Anda semua, lipatannya kayak apa terserah. Ya. Kemudian Anda robek bagian kanan atas. Anda robek bagian kanan atas, Anda buang. Pojokannya itu, pojokannya. Cuil apa? Dicuil, dicuil, dirobek ya, pojok kanan atas. Ya. Sudah? Oke, kemudian lipat jadi 2 lagi. Lipat jadi 2 lagi. Lipat jadi 2 lagi. Sudah? Anda robek bagian kiri atas. Bagian kiri atas menurut persepsi Anda. Kiri atas. Ya, menurut Anda yang kiri atas yang mana? Itu Anda robek gitu ya. Sudah? Lipat jadi 2 lagi. Ya, menurut Anda lipat jadi 2 lagi ya. Lipat jadi 2 lagi. Iya, pokoknya kita main-main ini hari. Sekarang robek buang bagian kanan bawah. Kanan bawah. Kanan bawah itu berarti yang terdekat dengan jempol. Ya, kanan bawah. Sudah? Oke? Sudah ya? Oke, coba. Dalam hitungan ketiga, Anda buka sama-sama. 1, 2, 3. Oke, baik. Ada berapa model? Ya, beda. Coba yang tidak ada lubangnya, boleh diangkat dulu. Yang nggak ada lubangnya. Oke, 1, 2. Oke, good. Ada lubangnya. Yang lubangnya 1. Berarti udah ada 2 model. 1, ya. Yang lubangnya 2. Ada 2. Yang lubang lebih dari 2. Ya, oke, baik. Jadi kita merasakan, oh ternyata kalau kita menyampaikan itu yang dibutuhkan apa kira-kira? Kalau kita menyampaikan, ada model lain Pak? Modelnya apa ini? Nggak ada lubangnya ya? Oke. Kemudian kita coba diskusi sama-sama. Kira-kira
Kenapa bisa berbeda-beda? Hah? Ya Pak, perasaan atau persepsi masing-masing orang itu memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Oh, daya tangkapnya beda-beda. Nah, makanya kita harus, kalau begitu, kalau kita ceramah harusnya kayak apa berarti? Supaya lebih punya power yang lebih ngejelep gitu. Hah? Ya, satu mungkin dikasih contoh. Kemudian yang berikutnya adalah yang dibutuhkan adalah dalam konsep komunikasi yang sifatnya adalah ceramah, itu berarti ya kita harus benar-benar jelas, gitu ya. Tadi kan sengaja memang nggak saya bikin jelas. Kalau ada proses yang kayak gini, istilahnya apa yang saya sampaikan ternyata semuanya ditanggapi ada berapa? Tiga persepsi, ada 3 jenis hasil. Itu kalau boleh disalahkan, itu kira-kira yang lebih salah siapa? Hah? Yang nyuruh. Bro Ali, boleh gantikan saya di sini? Ayo coba tuh ya, enggak apa. Kan dia nyalakan saya toh. Sekarang nggak ada yang salah, Pak. Ya, sekarang coba Anda perintahkan seperti saya tadi dengan harapan semuanya sama hasilnya. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus bisa. Kira-kira bisa enggak? Jadi harus dijelasin. Coba seperti saya tadi bisa? Pokoknya hasilnya kan ada 3 tadi ya. Sekarang dikurangi lah. Jadi semuanya harus sama. Jadi sama. Coba mencari cara gimana supaya hasilnya bisa semuanya sama. Ya. Kan masih ada kertas itu? Ya. Ambil kertas yang satunya lagi. Ya. Mana dia Pak? Oh iya. Ya. Oke, sudah siap semuanya? Ambil kertas. Digerak-gerakkan di tangan kanan. Ditaruh di atas kepala. Oke. Tangan kiri juga memegang kertas. Oke. Kemudian dilipat ke kanan semua lipatnya. Iya, tangan kanan melipat ke kiri berarti ya. Ya, jelasin Pak. Ayo jelasin sampai jelas ya. Sampai jelas supaya hasilnya sama. Ulangi lagi. Ulangian. Posisi membujur seperti ini, oke? Bujur, memanjang di atas kepala. Oke? Dilipat. Kalau tidak boleh pakai kertas coba kira-kira ya. Tidak ada. Contoh ya, kita upayakan tanpa ada dulu. Nanti ada contohnya. Oke. Dengan bujur semua. Kemudian dilipat ke atas. Nah, berarti dari tangan kanan ke tangan kiri. Coba tepuk. Oke. Sama semuanya. Wajib dibalik ya Pak Ari. Gua keliru gua. Tangan kanan ke kiri. Sudah. Disobek yang sebelah kanan atas. Depan. Nah, depan. Berarti kanan bawah. Nah, kanan bawah, depan. Ayo. Sudah? Ya, yang kanan bawah disobek pucuknya. Oke. Ya. Kanan bawah dekat jempol kanan. Yang dekat jempol kanan. Ya. Sudah? Nah, dalam hitungan 1 2 3 dibuka. 1 2 3 dibuka. Nah, semuanya sama. Nah, sama? Enggak ada yang berbeda? Oke? Sama semua? Oke, sama semua. Dah. Itu beda ya. Loh, iki mau iya. Orang tak aturan iki mau. Oke, makasih. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Pak. Nah, ternyata
Jadi ketika kita menyampaikan itu memang harus benar-benar jelas ya. Karena kita hanya mengandalkan voice ya, suara ceramah. Nah, sehingga kita harus menggerakkan. Jadi mungkin kalau tadi memang saya sengaja memang nggak boleh pakai media ya. Nah, sehingga kita karena ceramah kan biasanya kita nggak terlalu banyak pakai media. Nah, jadi mungkin mengandalkan slide atau juga kita hanya sekedar menyampaikan sehingga ternyata makanya kemampuannya hanya berapa itu 5% ya. Kemudian ada juga yang biasanya kita disuruh membaca. Nah, jadi banyak ada proses. Nah, ini kan proses-prosesnya adalah membaca. Jadi kita ada juga teknik yang mungkin kita udah kita bisa berikan ke peserta, kita berikan modul mungkin biasanya. Tapi kalau orang dewasa lebih dominan mungkin menyimpulkan untuk lebih cepat daripada dia membaca. Nah, kemudian audio visual, ada audio, ada juga visual ya seperti gambar-gambar seperti ini juga memiliki peran yang lebih besar daripada kita hanya sekedar berceramah. Nah, sekarang sudah mulai kan, jadi ceramah itu juga sudah menggunakan slide ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah demonstrasi ya. Tadi kalau kita pakai kertas berarti udah masuk di demonstrasi. Nah, karena udah ada penjelasan gitu ya. Kemudian demonstrasi juga itu juga kayak simulasi-simulasi itu juga bisa mengarahkan. Yang kita kembangkan kalau di simulasi adalah membangun kerangka pikir. Jadi ketika kita minta mereka mengerjakan sesuatu dengan permainan, itu kita linkkan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, itu adalah proses demonstrasi. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi kelompok. Nah, itu cepat juga ternyata. Makanya banyak kita menggunakan pola diskusi kelompok. Nah, jadi kalau diskusi kelompok itu semuanya aktif, kemudian pasti ada proses pembelajaran yang sangat intens di kelompok-kelompok itu, ya. Cuman ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita meminta mereka untuk diskusi kelompok. Nanti ada beberapa hal yang harus kita. Kemudian practice by doing ya, jadi langsung mengerjakan. Nah, jadi bisa langsung sesuai dengan pekerjaannya. Kalau sifatnya adalah wawasan, sifatnya ada mungkin kita arahkan mereka untuk memiliki wawasan yang sesuai dengan itu, kemudian kita coba menggunakan simulasi-simulasi yang ada. Kemudian yang kuat juga ternyata adalah proses mengajarkan orang lain. Mengajar orang lain. Jadi di proses pembelajaran juga itu boleh ketika kita mengajarkan di kelas ya, itu bisa kita minta 1 atau 2 peserta untuk bagaimana caranya untuk mereview, ya, mengajarkan kembali, mereview kembali apa yang kita sampaikan itu, sehingga apa yang kita pelajari bersama selama proses pembelajaran itu bisa dilengkapi dengan baik. Oke, baik, sekarang bisa berpasangan, dari pasangan yang sangat dekat aja dah ya, dua-dua, bisa ya. Sekarang coba Anda saling menceritakan, maksudnya saling menyimpulkan. Kalau begitu, proses pembelajaran orang dewasa itu yang bagus harus seperti apa? Jadi bisa didiskusikan, boleh? Jadi Anda seolah-olah Anda menyampaikan, oh Bro Farid menyampaikan ke Bro Ali, WOD itu harus kayak gini. Nanti gantian, boleh? Ayo kita berpasangan. Jadi Anda bercerita, ya boleh. Ya, ada voice, ada suara. Ayo cepat. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menyampaikan. Nah, gitu. Terus. Ya. Oh, bertiga. Ya, boleh bertiga ya, bertiga boleh. Ya. Oke, ya. Ya. Silakan, Ibu, Bro. Sis, oke, cepat ya. Nah. Ya. Yes. Bercerita. Oke, good. Ya. Bercerita, menceritakan jadi apa? Oke, good ya. Di writing ya, ditulis-tulis. Oke ya.
Hmm. Hmm. Yes. Ayo, come on, Bro Edi. Ya. Ya sebanyak-banyaknya bercerita, Bro Sistias. Ya. 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 Yes, good ya. Terus ya. Ya. Kalau sudah gantian boleh gantian yang bercerita gantian. Ya. Ada proses untuk gantian ya. Oke ya. Oke, cukup tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, sehingga ketika kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk ngobrol ya ceritanya ya, ngobrol ya, apa yang telah kita pelajari itu dia akan mereview kembali. Paling tidak mereka akan mengingat, oh tadi si trainer ngomong apa ya, atau paling tidak dia mencoba catatannya kalau dia punya catatan. Nah, itu jadi mereview kembali itu salah satu cara supaya trainer itu benar-benar mengarahkan mereka untuk melakukan kembali ya, mengulas kembali apa yang dia telah alami bersama. Dan ini bisa dilakukan kalau kita mau patenkan begitu, itu bisa. Jadi mungkin berapa subtema kemudian kita buat seperti ini. Tapi biasanya kalau kita membawakan materi itu banyak ya, itu bisa setiap habis break itu bisa kita minta mereka untuk mereview, atau besok pagi itu kita review. Nah, review ini juga itu bisa kita lakukan untuk apa? Untuk menganalisis bahwa seberapa besar peserta itu benar-benar mengadopsi, menerima apa yang kita sampaikan. Dan kalau bisa sifatnya adalah acak gitu ya, tidak harus sesuai dengan buku, tidak harus sesuai dengan catatan, dan tidak harus full. Jadi nanti prosesnya tailoring itu adalah semuanya pendapatnya Bro Anwar beda, pendapatnya Bro Jimin beda, nanti tinggal ditambah-tambahkan. Itu juga kita menambahkan bahwa mengajarkan ke orang lain itu tidak seperti langsung seperti mengajar seperti tidak harus gitu ya. Tapi ketika membicarakan hal-hal yang telah kita pelajari kepada orang lain di sekeliling kita, udah mampu menambah apa yang kita pelajari itu. Karena pada prinsipnya apapun yang kita dapatkan kalau kita tidak olah kembali pasti akan susah. Gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing pola yang kita kembangkan ini, berarti kalau kita memahami bahwa yang paling besar adalah 90% ini adalah mengajarkan ke orang lain, berarti proses partisipatif dalam proses kelas itu memang benar-benar harus terjadi. Nah, kayak gitu. Jadi pola-polanya harus kita kembangkan seperti itu. Nah, setelah itu kita coba lakukan kembali bahwa piramida ini itu kan untuk materi-materi yang mungkin sifatnya ada yang vokasi ya. Jadi keterampilan-keterampilan technical skill itu kan vokasi ya. Jadi dia harus benar-benar selalu mengarah kepada praktek ya. Jadi kalau memang bisa dikembangkan secara praktek yang memang bahannya memang praktek ya, bisa kita lakukan dengan praktek. Kalau simulasi dengan menggunakan beberapa permainan. Oke, kemudian yang berikutnya dari beberapa yang kita temukan tadi, kalau begitu kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seorang trainer? Apa kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang trainer? Wawasan luas. Oke, sekarang coba diambil HP-nya boleh? Android-nya bisa ada? Oke, yuk. Kita ada juga teknik baru
yang bisa mengarahkan untuk yang asalnya tadi nggak boleh pegang HP, sekarang kita boleh pegang HP. Ada HP-nya boleh dipegang? Oke. Ada HP-nya sudah? Oke. Bentar ya. Sekarang bisa masuk di namanya mentimeter.com. Mentimeter coba ya. Mentimeter.com. Yes, good. Mentimeter, www.mentimeter. Menti biasa. Ya. Mentimeter. Ada nanti di sini. Itu ada. Coba masuk di mentimeter.com, kemudian nanti masukkan kodenya, vote di situ ya. Masuk mentimeter.com. Yang di atas menti.com, kemudian nanti kalau ada vote, Anda klik vote, masukkan kodenya. Ya? Yes, good. Di sini vote-nya. Ini ya di atas ya. Vote-nya di atas sekali. Vote. Ini. Oh ini. Masukkan ya. Masukkan kodenya. Kodenya berapa itu? 312729. 312729. Ya, langsung. Ya, dijawab di situ. Ada pertanyaan di situ. Ini juga supaya ketika peserta yang tadinya tidak boleh membawa HP, menyimpan HP-nya, sekarang diperbolehkan untuk menyimpan HP dan untuk memberi jawaban. Ya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang trainer? Kalau terjemahkan, apa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang trainer? Enggak harus. Apa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang trainer? Masuk. Ya, coba ditulis di sini. Ya, kalau submit ya. Tulis di sini. Ini Pak. Mana? Lain. Coba. Di atas Pak ya ini. Tulis sudah masuk. Ada yang menulis, nggak boleh mengeluh. Nggak boleh tidak menguasai materi. Tidak boleh egois. Gitu ya. Berarti apa lagi? Nggak boleh merasa pandai. Ya. Kok ketemu lu? 90 meter. Neng dura. Iya coba. Coba tulis di sini. Tulis apa? Apa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang trainer? Di sini. Yes, sini ya. Ya, itu udah abjadnya. Apa yang tidak boleh dimiliki oleh seorang trainer? Ya, sudah ya? Itu udah banyak masuk. Itu udah masuk. Masuk, Bro Hadi. Apa yang tidak boleh? Ya. Tulis ya. Apa? Terserah apa yang seorang trainer itu tidak boleh memiliki karakter apa, ya. Yang itu ada, nggak boleh apa itu capai apa? Tidak siap, merasa paling pandai ya, kayak gitu.
Ketemu? Atau masuk? Tinggal tulis saja. Sudah. Kodenya itu. Submit. Iya, sudah tapi belum. Ini Oh, no. Kodenya sudah. Sudah. Ini tuh ya, what is not to be for tulisannya. Tulis apa yang nggak boleh? Harus nulis. Nulis ya. Nanti muncul di situ. Iya, ya. Bisa ya? Sudah cukup. Karakter-karakter yang nggak diperbolehkan. Mungkin enter code-nya. Enter kodenya. 312729. Ya. Masuk ya? Halo. Hai. Kira-kira kalau kita menggunakan cara ini, itu kira-kira apa kira manfaatnya ke peserta? Ya, semuanya bisa tercover, semuanya bisa langsung memencet. Tapi kalau tadi ada, coba apa kira-kira yang nggak boleh seorang trainer, Bro Farid ngomong bla 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 bla, sehingga semuanya tidak bisa memberikan pandangan ya. Tapi kalau dengan ini bisa. Dan juga ini menunjukkan bahwa kita ya memberikan kesempatan kepada mereka yang tadinya mungkin tidak pernah pegang HP itu ya, karena tadi diminta ditaruh di belakang. Kita pakai untuk kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memegang HP-nya. Itu adalah salah satu ya sebetulnya yang penambahan saja ya. Jadi salah satu cara untuk membrainstorming pendapat dari peserta. Itu kita gunakan bisa kayak gini. Biar tidak hanya sekedar hanya nanya-nanya saja, ngomong-ngomong saja. Muncul. Jadi ada macam-macam. Sekarang kalau udah muncul, nanti kita bisa kita cari alasannya. Bisa? Baik. Halo. Hai. Oke, coba kita ambil satu ya. Merasa paling pandai itu ternyata tidak disarankan karakter yang dimiliki oleh seorang trainer. Kenapa? Merasa paling pandai tidak diperbolehkan. Itu bisa ditanyakan. Kita simulasikan kenapa tidak boleh merasa paling pandai? Siapa? Ayo. Yes. Terjebak. Jadi nggak boleh merasa paling pandai. Ada lagi tambahan dari bro dan sis yang lain? Kenapa nggak boleh merasa paling pandai kalau kita menjadi seorang trainer? Yes? Oh ya, nanti kita akan lebih secara tidak langsung kita akan merendahkan audien kita, Maya. Dari sis Umi, kira-kira kenapa kita nggak boleh merasa paling pandai? Lu Umi tuh? Yes? Oke, sip. Sehingga teman-teman semua bahwa ini salah satu cara untuk menjadi daya tarik saja sebetulnya. Ya hampir sama dengan ya kita bertanya sih, kemudian kita nulis, kemudian kita pasang di papan tulis. Ini adalah salah satu kita memanfaatkan media bahwa secara tidak langsung pasti yang telah menulis kemudian submit ternyata muncul di layar itu juga merasa, weh ada tulisanku itu di depan. Gitu ya, biasa begitu ya. Oh itu saya. Itu walaupun kadang salah-salah nulis itu ya. Itu biasa begitu. Ini hanya bagaimana kita bisa memancing mereka untuk supaya aktif ya. Biasa kita hitung kalau kita semuanya ada 42, berarti harus ada 42 jawaban di sini. Nanti kita breakdown, kita diskusi sama-sama. Itu contoh ya. Yuk. Ada programnya. Ada program, nanti tinggal download install saja. Dengan berbagai macam. Jadi seolah ya untuk
menunjukkan bahwa kita punya media untuk melayani mereka dengan gadgetnya gitu ya. Kan gadgetnya tadi kan banyak yang tidak kepake ya karena mungkin setengah hari tadi semuanya disimpan sehingga kita berikan, sehingga ada semacam angin segar buat mereka untuk menindis-nindis walaupun hanya sekedar nindis-nindis. Itu adalah menggairahkan, meningkatkan emosinya mereka ya. Nah, itu gitu. Kemudian apalagi mungkin keluhan, sok tahu sama ya, tidak percaya diri, mana itu? Sikap pesimis. Oke, kurang pede, sok tahu, itu gitu. Ada baru berapa itu? Yang vote baru ada 29. Berarti ada sebagian yang belum memberikan vote-nya ke situ. Nah, itu jadi intinya adalah untuk memberikan ya semangat itu. Tapi HP-nya harus HP Android memang ya. Sekarang kan enggak ada yang enggak Android, semuanya ada semua. Itu salah satu cara untuk menggerakkan brainstorming-nya. Oke, baik. Halo. Hai. Sekarang ini kan termasuk kelemahan ya. Masa dari sisi kelemahan trainer lah. Kadang kita juga over control, jadi istilahnya loss control, bahwa kita kadang merasa seperti ini, yang dilarang-larang ini, yang tidak diperbolehkan. Mungkin kayak merasa paling pandai juga kadang kalau namanya manusia kadang juga loss gitu ya, biasa begitu. Nah sekarang saya minta teman-teman bisa menulis karakter negatif yang dimiliki oleh teman-teman ketika mengajar, ketika menghandle training, itu kira-kira apa? Bisa dituliskan? Pakai kertas saja gak apa-apa? Pakai kertas ya, sudah Pak. Karakter yang kurang bagus ya, yang tidak mendukung proses pembelajaran. Ya, karakter yang tidak bagus mendukung proses pembelajaran. 3 cukup 3. Jadi 3 karakter yang kurang bagus dalam mendukung proses pembelajaran ya. 3 karakter negatif lah, 3 karakter yang kurang bagus dalam mendukung proses pembelajaran. Sudah? Ayo. 2 menit cukup saya kira. Yang jelas boleh, yang enggak jelas. Tiga boleh, 3 atau 3 lah, 3 cukup kayaknya. Kenapa? Sudah? Oke, it's good. Sudah? Sudah semuanya? Boleh berdiri? Boleh berdiri, dipegang kertasnya, kemudian bisa membentuk 2 barisan, saling berhadapan, 2 barisan. Sini Pak, sini berhadapan sini. Sini sama sini, pokoknya berhadapan. Jabat tangan, berhadapan ya. Boleh sini yuk. Yes, good. Cari pasangan. Cukup. Ya. Kalau tidak cukup bergeser ke sana, agak maju. Bergeser. Yes, good. Oke, yes. Cukup ya? Ya. Pasangan. Cukup ya? Lagi, geser lagi. Geser lagi, Pak. Agak geser lagi. Ya, sini lagi, mundur, set. Lagi, Pak. Oke. Yes, good. Pasangannya mana? Temukan pasangannya. Jabat tangan. Geser jabat tangan. Mana yang dapat? Sini. Mana yang jabat tangan? Siapa yang belum? Sudah? Oke, sudah ya? Oke, baik. Halo. Hai.
Oke, saya akan uji dulu kekompakannya, keseriusannya. Boleh lurus. Oke, lurus ya. Lurus ya. Oke, lurus ya. Sekarang ini juga untuk membangun kecepatan kita ya, skill dan kecepatannya. Sekarang coba tangan kirinya taruh di belakang. Tangan kiri. Ya. Kertasnya dipegang dulu di belakang. Dipegang atau disimpan. Ya, tangan kiri ya. Oke, posisinya berhadapan dengan seolah-olah mau jabat tangan. Ya, mau jabat tangan. Tapi belum ya. Iya. Oke ya. Baik. Halo. Hai. Oke. Kelompok yang sebelah sini namanya kelompok Usman. Ya, Usman. Kelompok sebelah sini namanya Umar. Sama-sama U-nya. Nah, itu ya. Sama-sama apa? U-nya. Kalau saya bilangnya Usman, ya, si Umar menangkap Usman. Tapi si Usman berupaya untuk tidak ditangkap. Ya. Nah, supaya cepat ya. Tangannya ya. Contoh ya, makanya saya bilang Usman, berarti saya tangkap. Ya. Tapi Usman berupaya untuk menghindar. Ya, oke ya. Tangannya, oke. Tangannya sini. Yang dipanggil ya, belum. Yang dipanggil yang ditangkap. Ya, yang dipanggil yang ditangkap. Oke. Yang dipanggil yang ditangkap. Ya. Oke, tangannya semuanya. Belum, pokoknya. Oke, coba. Belum. Contohnya Umar. Sudah. Siapa yang ketangkap belum? Ketangkap ya? Siapa yang ketangkap? Oh ya, ketangkap. Oke. Ada ketangkap ya? Ada ketangkap. Ya, yang disebut yang ditangkap. Ya, yang disebut yang ditangkap. Oke ya? Mulai. Nanti kita akan lihat kekompakannya ya. Oke, cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usman. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Berarti ketangkap ya? Ada yang ketangkap ya? Oke, berarti menang 1. Oke. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Belum. Usman. Lu kemana ketan? Ditangkap sini. Ditangkap malah nangkap. Gimana? Usman. Gitu. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Halo. Hai. Oke, sekarang masalah sudah selesai Pak. Selesai bro. Sekarang masalahnya tadi yang beberapa karakter negatif yang dimiliki boleh yang dari kelompok Umar dulu. Kelompok Umar bisa ya. Silakan ditunjukkan ke kelompok Usman. Ya, coba dibaca baik-baik. Kemudian kasih saran gimana caranya menghilangkan karakter negatif yang dimilikinya. Silakan ya. Ya, dikasih nasihat. Apa masalahnya ya? Ya. Agak dekat-dekat ya supaya kelihatan. Oke. Kasih nasihat. Apa masalahnya? Ya, oke. Ya, kasih saran berfarid ya. Oke, good. Ya. Oke, sudah? Oke, baik. Ya, baik. Oke, halo. Hai. Sekarang gantian. Ya, gantian. Oke, gantian. Oke. Ya, oke, ya. Oke, baik. Halo.
Hai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan ya. Nah, itu. Ya, oke, baik. Kita berikan kesempatan ya kepada peserta untuk ya memberikan, kan biasanya kalau siapapun orangnya pasti punya kelemahan, dan ketika ada mereka memiliki kelemahan, maka dia harus ya paling tidak menerima saran ya, menerima masukan dari temannya. Itu juga bisa dilakukan supaya mereka selalu memberikan dan memiliki satu kesan bahwa siapapun pasti ada kelemahannya, tapi kelemahan itu bisa diberikan masukan supaya bisa direduksi, bisa dikurangi. Oke, ya itu adalah salah satu beberapa sikap dari ya, karakter-karakter yang harus kita miliki ya, dalam artian bahwa karakter-karakter itu kan memang memiliki satu daya dukung yang kuat ya ketika kita mampu memberikan itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di beberapa karakter yang harus kita miliki dalam proses pembelajaran sebagai seorang trainer. Salah satunya adalah kita harus memiliki nih Pak, seperti tadi, critical thinking skill, yaitu apa? Keterampilan berpikir cepat. Jadi kalau namanya blank ya, itu kalau kita nggak mampu berpikir cepat, ya blank terus gitu ya. Sehingga kita harus memiliki keterampilan yang berpikir yang cepat. Nah, setiap orang punya keterampilan yang berbeda, punya jeda yang berbeda-beda, tapi bisa kita stimulus supaya kita ketika kita punya masalah itu kita benar-benar langsung bisa menyelesaikannya cepat. Switch-nya cepat. Nah, lihat. Coba saya akan stimulus teman-teman supaya punya gerakan yang menitik beratkan bahwa kita harus punya gerakan-gerakan yang cepat. Kalau biasa anak-anak muda sekarang HP-nya itu kan tidak boleh HP yang lama, apa namanya biasa disebut lambat loading. Nah, tidak boleh HP itu lambat loading. Lola ya. Loading lama ya, loading lambat. Oke, baik. Nah, kita coba stimulus ya. Ada beberapa gerakan yang nantinya akan ketahuan mana kita yang punya responsif, yang punya keterampilan berpikir cepat kalau ada masalah, mana yang agak lambat. Gitu ya. Oke. Kalau gerakan satu ya, bisa mepet ya, supaya nanti akan mepet sendirinya. Boleh mepet? Mepet ke situ? Ya. Lagi. Yes, good. Kalau satu, silakan tangan kanannya teman-teman semua lurus seperti ini, lurus di pundak, ya, lurus gitu ya. Nah, terus kalau saya kasih aba-aba 2, silakan ditangkap atau dipegang jari telunjuk teman Anda yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Tangan kirinya. Tangan kiri Anda menangkap jari telunjuk teman yang di sebelah kanan Anda. Boleh? Ayo, 2. Yang kiri tangkap kanan. Yang kiri tangkap kanan. Yes. Gitu ya, bisa? Ya. Yang telunjuk kanan ya. Baru ditangkap dengan tangan kiri. Bisa? Ayo. Sama ya, cepat ya. Oke. 1 lepas dulu, ya. 1 berarti lurus ya. Oke, coba sama-sama. 1, 2. Oke, 1. Balik lagi. 2. Kita. Oke. 1. Sekarang kalau 3 ya. Kalau 3 menangkap jari telunjuk
teman Anda yang di sebelah kiri. Tadi kan 1, 2, 3. Bisa? Ya, 1, 2, 3. 2, 3 menangkap jari telunjuk teman di sebelah kirinya. Bisa? Boleh? Coba 3. 3. No. Kalau 3 di sini aja. No. Yes, like this ya. Ya, gak silang. Ini yang lurus. Ya, ini dipegang. Ya, itu ya. Bisa ya? Bisa. Itu berapa? 3. Oke. Masih ingat gerakan 1? Oke, coba. Agak mepet biar enggak terlalu Pak. Biar nanti enggak goyang biar ketahuan mana yang cepat. Oke, coba. Ya, oke. Ini bermain-main saja tapi oke, coba. 1, 2, 3. 1. 1. 3. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 4. Kalau 4 tepuk tangan 1 kali. Coba sama-sama. 1 kali aja Pak. Prak. Oke, 4. 4. Lagi 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 4. Sekarang 5. Lo biar cepat Pak. Biar cepat. Lo gak percaya. Baik. Halo. Hai. Jadi biasanya yang cepat Pak. Kalau ada masalah. Biasanya cepat bisa selesai ya. Sekarang 5 ya. Kalau tadi 1 kita gunakan tangan kanan. Kalau 5 tangan kiri. Like this, yes, good. Sama gerakannya ya. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Coba, yes, good. Coba. 5, 6. No. Yang kiri, bro, Farid. Yang kiri sana. Yang kirinya. Yang tangan kirinya Bro Wito. Yang kiri. Oke, sama-sama. Oke, 5. 5. Ya, 5. 6. 7. 8. Ketahuan lambat. 8. Ya coba 8. 5, 4, 3. 2. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, semakin cepat ya.
Cucut ya. Oke. Sakit perutku. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 6, 7, 8. Pak, cepat ya. Oke, cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya. Ya, ternyata harus cepat Pak ya. Jadi ternyata akhirnya agak susah. Jadi dibutuhkan adalah seorang trainer juga harus memiliki kecepatan berpikir. Cepat. Nah, sehingga makanya saya biasa bawakan juga mitigasi bencana Pak. Itu kan gara-gara kenapa banyak sekali korban itu gara-gara dalam menghadapi ketika ada bencana, mereka banyak yang tidak tahu bereaksi ketika ada bencana, makanya kadang kebingungan. Ya, itu adalah critical. Saya kira tambahan untuk karakter atau keterampilan seorang trainer di samping dia juga mampu berbicara dengan baik adalah critical thinking juga bagus. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah how to solve the problem ya. Gimana bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, masalah itu biasanya supaya lebih cepat terselesaikan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya masalah, supaya masalah itu bisa cepat selesai. Ya, mencari jalan keluarnya gimana? Sharing? Berarti kalau kita sharing berarti harus ada orang lain yang berkenan untuk memberikan sharing kepada kita. Sekarang saya mau coba, saya kasih satu tantangan untuk teman-teman. Kira-kira cara pemecahnya kayak apa? Boleh? Boleh berdiri? Melingkar. Melingkar ya? Melingkar. Yes, good. Ya, pokoknya bermain-main aja kita ini. Ya. Bisa berpegangan. Yes lah ya. Berpegangan gitu ya. Oke ya. Sekarang pegangannya kan ke samping kiri kanan ya. Pegangnya sekali kanan. Nah, supaya sekarang coba Anda berpegangannya begini. Yes. Apa namanya ini? Bersilangan ya. Ya. Boleh? Ya. Bunuh diri ya. Atau pakai pulpen aja nggak apa-apa. Pakai pulpen boleh? Ya. Pakai pulpen. Yes. Aqua boleh, pulpen boleh ya. Yes. Oke ya, oke baik. Tadi kan saya sudah minta izin saya itu kalau ada interaksi laki perempuan ya. Sekarang saya minta Anda semua mengubah pegangannya ini ke bentuk yang pertama tadi. Loh. Tapi tidak boleh melepaskan pegangan. Coba semuanya bersilang. Yes, good. Oke, baik. Halo. Hai. Oke. Tadi kalau kita punya masalah, berarti harus ada yang memberi solusi. Yang lainnya ngapain? Mendengarkan. Jadi sekarang tidak akan pernah selesai masalah kalau semuanya ngomong. Ya, tidak akan pernah selesai masalah kalau semuanya ngomong barengan. Jadi kuncinya satu, siapa yang punya ide silakan ngomong duluan. Kasih tahu ke temannya. Tangan disilang yang kanan di depan, berlawanan arah jalan. Harus jelas. Siapa? Ayo cepat.
Ayo yang tahu, yang sudah punya ide silakan ngomong ke teman-teman semuanya. Oh, saya punya ide. Ayo cepat. Ayo cepat. Terserah ayo. Halo. Hai. Satu kuncinya yang ngomong satu saja. Supaya cepat. Oke, satu komando. Yuk. Lu ngadepnya tetap ke dalam. Ayo. Menghadapnya tetap ke dalam. Dengan bisa 2 langkah, bisa juga 1 langkah. Ayo. Iya. Mana. Belum ya? Mana nih, gimana nih? Iya. Oke, bisa ya. Oke, 1 kali lagi supaya cepat lagi ya. Coba. Oke, persilangan lagi. Supaya kelihatan. Coba ya, sip. Oke. Langkah yang sama. Oke, saya mau hitung 1, 2, 3. Mana? Ya, oke. Mundur. Iya. Mana? Ucul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yes, good. Sit down saja. Duduk lagi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak akan pernah selesai masalah di kelompok kita kalau semuanya punya pendapat yang satu-satu. Barengan lagi ngomongnya, ya. Jadi kita harus benar-benar memiliki satu konsep dalam proses pembelajaran kita adalah ya memang kalau kita punya masalah kita harus selesaikan. Ada satu tadi sudah kita praktekkan ya bahwa ketika kita punya masalah-masalah kita diskusikan. Akhirnya ketemulah solusi-solusinya. Ya. Jadi salah satu karakter yang harus dimiliki seorang trainer di samping kita menguasai konten, kemudian pintar bicara, yang berikutnya ada tadi critical thinking skill dan kemudian memiliki kemampuan problem solving yang cepat gitu ya. Nah, kemudian salah satu kunci juga adalah kemampuan kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi itu adalah gimana kita bisa bekerja sama. Nah, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda ketika dia menghadapi satu masalah. Biasanya tidak semua orang itu peduli dengan yang lain, tidak semua orang itu punya ingin memanggil temannya untuk biar selamat. Jadi kita harus memiliki namanya kemampuan berkolaborasi.
Nah, kita akan coba uji kolaborasi kerjasamanya, boleh? Ya, yang terakhir nih bermain-main. Kelompoknya masih ingat tadi? Yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 6 ya. Oke, sekarang saya kasih hitung mundur 10 sampai 1, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, 10, 9, 10, 9, cendol dawet, sudah? Oke, baik, boleh berdiri. Ya, berdiri, kita bermain lagi. Dipisah antara kelompok 1 dan 2. Kita akan uji kekompakannya. Kelompok berapa ini? Oke ya. Berapa orang coba? 1, 2, 3, 8 ya. Kelompok 2? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 3? 1, 2, 7. Kelompok 7, kelompok 5? Oh, berarti 8 ke saya 1. Biar sama-sama 7. Ya, ya. Ya, enggak apa-apa. Biar kepanjangan kalau 8. Oke ya, baik. Nah, kita akan menguji kekompakannya ya. Kita seolah-olah lagi memiliki satu tugas bersama yang masing-masing individu, anggota kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Ya, masih ingat nama kelompoknya? Apa? Cendol dawet? Mangga madu? Senggol? Oh, senggol modot. Raja Wali? Mawar? Sik, yes. Oke, baik. Orang pertama punya tugas mengucapkan nama kelompok kata yang pertama. Makanya kalau sik, berarti nomor 1 sik. Mawar merah. Oh, berubah. Tidak mangga madu. Oke ya. Oke, baik. Halo. Hai. Oke. Jadi kita akan uji kekompakan timnya ceritanya ya. Jadi seorang trainer juga punya kolaborasi yang bagus ya. Yang pertama mengucapkan nama kelompok kata pertama. Kalau sini berarti cendol. Satu saja. Bajing. Sama. Jadi kelompok cendol ya. Raja ya. Mawar. Six. Oke, good. Oke, baik. Halo. Yang mengucapkan nama kelompok kata pertama itu adalah orang pertama. Nah, jadi orang pertama terserah ya. Nah, orang pertama saja yang ngucapin kata nama kelompok yang pertama. Disambung dengan nama kelompok nama yang kedua. Berarti apa tadi? Cendol dawet, ya. Berarti sik, yes, semuanya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, orang ketiga mengucapkan kata awas. Awas ya. Oke, awas ya. Awas ya. Orang keempat, ya. Orang keempat bilangnya siap. Ya, siap, ya. Orang kelima tugasnya mengucapkan kata kokang. Kokang, you know kokang pesawat ya. Kokang ya. Oke, kokang ya. Orang kelima ya. Orang keenam tembak. Ya. Orang keenam apa? Tembak. Orang ketujuh ya. Orang ketujuh mengucapkan dor. Tapi ditambah dengan nama kelompok yang ditembak.
Ya, nama kelompok yang ditembak. Yang 6 berarti tidak usah ada awas. Ya, nggak usah langsung sik, yes, siap, tembak. Siap, ya. Kokang, awas, siap, kokang, tembak, dor. Nggak usah ada awasnya. Kan lainnya kalau 7 ada awasnya. Berapa 7 sini? Oh 7 berarti ada awasnya ya. Oke ya. Awasnya dikurangi. Siap. Tembak. Kokang, tembak, dor. Sudah ya? Sudah dibagi? Siapa yang bilang? Oke, baik. Baik. Halo. Hai. Oke, kita akan menguji kekompakan timnya, yaitu masing-masing anggota kelompok punya tugas yang berbeda-beda. Nah, itu ya. Orang pertama mengucapkan nama kelompok kata pertama. Nah, jadi kalau bajing berarti bajing ya. Disusul orang kedua dengan mengucapkan kata kelompok, nama kelompok kata yang kedua, berarti bajing loncat. Nah, kemudian yang 7 orang berarti ada orang ketiga awas, orang keempat siap, orang kelima kokang, orang keenam tembak, orang ketujuh oke, sambung dengan nama kelompok yang ditembak. Bisa? Nah, supaya kelihatan bisa agak ke sini, Pak. Nah, kita akan uji kekompakannya ya. Agak ke sini biar kelihatan kelompoknya. Oke ya. Nah, mana kelompok sini 3? Sini agak mepet. Sini. Oke. Kelompok 4 sampai di mana? Sini biar kelihatan. Nah, biar kelihatan nanti. Kelompok 5, kelompok 6 ya. Oke. Baik. Nanti akan ketahuan. Jadi tugasnya adalah setiap kelompok ya, setiap anggota sama juga di perusahaan, di apapun juga itu pasti kita harus mematuhi job desk yang kita miliki ya, job desk yang kita miliki. Jangan ngambil tugasnya orang nanti ya. Oke, kelompok ya. Oke, baik, saya akan tes dulu masing-masing kelompok. Kelompok 1 coba. Ya. Cocok langsung sini. Ayo, awas sini, senggol. Ya, motot. Ya, Raja. Siap. Kokang. Tembak. Dor. Malar. Siap. Kokang. Tembak. Gitu ya. Nanti sini sambung coba. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba sik. Yes. Siap. Kokang. Tembak. Gitu ya. Oke, baik ya. Oke. Oke ya. Oke. Kita akan mulai, Bro. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Yang kebuka. Bisa? Ya. Oke, baik. Oke, baik. Halo. Hai. Oke, yang kalah nanti kita akan kasih hadiah ya. Maksudnya yang kalah adalah gini. Lama responnya, banyak kebingungan atau salah mengucapkan ya. Pokoknya salah tugasnya orang. Tugasnya kalau anggota yang lain diucapkan oleh dia ya. Jadi itu kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing ya. Oke ya. Oke, baik. Halo. Hai. Oke, maunya awas, saya kasih contoh dulu ya. Oke, awas, siap, tembak. Awas, siap, tembak. Door. 6 yes. Yes. Siap. Kayak gitu ya.
Gitu ya. Gitu ya, baik ya. Baik. Halo. Hai. Kalau ada yang salah begitu, nanti semua anggota kelompok kita kasih hadiah plester di kepalanya ya. Ya, kayak ketahuan aja. Oke ya. Oke, baik. Oke, baik. Halo. Hai. Oke. Awas siap kokang tembak dor. Mawar. Siap, kokang tembak. Awas, siap, kokang tembak. Dor, cendol. Ya cocok. Oh salah. Ya. Oke baik. Halo. Hai. Jadi yang diikuti adalah yang diucapkan ya, bukan yang diarahkan ya. Jadi yang kalau maunya cendol tidak merespon berarti cendol yang kalah. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Karena dia cendol ya. Oke, harus siap ya. Oke, awas. Oke, awas siap kokang tembak dor. Cendol. Terlambat ya. Mawar. Ya semuanya dapat. Iya, semua anggotanya dapat. Ya konsisten nah. Ya. Kelompoknya harus dikasih. Iya. Harus ya cepat, harus ngobrol. Oke ya, cepat. Ya, harus siap. Oke. Dipakai semua ya. Oke. Halo. Hai. Awas siap. Kokang tembak dor. Raja. Siap, kokang tembak dor. Baca. Siap. Tembak dor. Cendol. Sudah terlambat. Ya, terlambat. Harus cepat. Ditembaki terus. Oke. Ditembaki ya. Ini ya. Oke, ya, ketahuan. Oke, baik. Halo. Hai. Awas siap kokang tembak dor. Cendol.
Terlambat. Terlambat. Passing. Oh iya, disengaja. Ayo, oke kita. Oke. Oke ya, harus dikasih passing. Oke baik. Jadi korban banyak. Oke, awas. Siap kok Kang tembak door. 6. Yes, siap. Passing. Gimana passing? Kenapa Maman malah film passing? Aduh. Kenapa dibilang bajing, Pak? Dibilang bajing. Oke, bajing. Jadi. Aduh. Oke, baik. Halo. Oke, sekali lagi. Oke, supaya kita ternyata udah kompak. Udah kompak masing-masing kelompoknya udah kompak. Oke, ayo coba satu kali ya. Oke. Awas siap. Kok Kang tembak door. Senggol. Wah, enggak boleh. Harus urut ya. Ada cendol door. Ada cendol door. Enggak ada cendol door. Enggak ada cendol door. Enggak ada cendol door. Enggak ada cendol. Ada cendol door. Allah. Oke, masih ada yang belum ya? Sini. Oh, masih ada 3 ya? Oke, kita cari ya. Oke. Diserang. Oke, serang. Oke. Awas, siap kok Kang tembak door. Bajing. Sudah. Oke. Door tembak. Orang fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya sudah. Oke, silakan duduk kembali. Ya, saya kira cukup. Ya silakan minum yang mau minum. Boleh sampai selesai. Ya silakan yang mau minum. Ya 2:30 ya. Iya. Boleh. 2:30 break. Oh ya.
Bye.